Baiklah, materi pertemuan ketiga dengan judul Arsitektur Sistem Paralel. Ini merupakan materi lanjutan pertemuan kita di kelas. Adapun tujuan dari materi ini yaitu memahami klasifikasi arsitektur sistem paralel, yang kedua membedakan share memory dengan distributed memory, yang ketiga mengenal evolusi arsitektur prosesor paralel. Jadi yang mau kita bahas di video ini yaitu mengenal evolusi arsitektur prosesor paralel. Sebelum kita masuk ke materi ini, mari kita lihat apa yang akan kita capai pada pertemuan ini. Yang pertama, kita akan memahami perkembangan arsitektur dari prosesor paralel dari masa ke masa. Yang kedua, kita akan mengenal klasifikasi client dengan cara yang mudah dipahami. Yang ketiga, kita akan lihat aplikasi nyata dari setiap era perkembangan. Dan terakhir, kita akan coba memprediksi tren teknologi di masa depan. Kenapa ini penting? Karena dengan paham masa lalu, kita bisa kuasai masa kini dan bentuk masa depan. Jadi kalau kita lihat di sini, peta perjalanan evolusi yaitu tahun 1970 sampai 1980 disebut dengan era pionir dengan tipe SISD, baru 1980 sampai 1990 dengan era spesialis yaitu SIMD. Baru era yang berikutnya ada era multitask yaitu 1990 sampai tahun 2000 yaitu MIMD. Tahun 2000 sampai 2010 disebut dengan era hibrid yaitu CPU dan GPU. Baru tahun 2010 sampai sekarang yaitu era cloud yaitu distributed. Jadi dimulai dari era 1970 tadi sampai sekarang ini. Oke, kita bahas mulai dari era yang pertama yaitu era pionir 1970 sampai 1980. Analoginya adalah tukang solo atau seorang tukang bangunan yang bekerja sendiri. Harus angkat batu bata sendiri, pasang sendiri, plester. Jadi semua dikerjakan sendiri dengan sabar dan telaten. Untuk transaction kalau secara teknisnya ini disebut dengan SISD, single instruksi single data. Artinya prosesor satu tugas satu data seperti antrian kasir tunggal di warung kecil. Contohnya adalah prosesor di zaman tua seperti Intel 8086. Coba bayangkan dulu komputer butuh waktu beberapa menit hanya untuk menampilkan teks sederhana. Baru contohnya adalah kalkulator ilmiah, komputer di rumah tahun 80-an, mesin tik elektronik, sistem kontrol sederhana. Semua proses antrian satu per satu. Baru era kedua, yaitu analoginya adalah pabrik roti. Bayangkan ada manajer teriak, panggang semua roti, lalu semua oven bekerja bersama, masing-masing memanggang roti yang berbeda. Itu kalau secara analoginya. Ini disebut dengan SIMD, single instruksi
multiplate data. Satu perintah, banyak prosesor, banyak data. Sangat efisien untuk tugas yang berulang-ulang. Contoh nyatanya adalah GPU, yaitu pertama, dan vektor prosesor. Nah, ini adalah cikal bakal dari graphic card yang kita gunakan dalam bermain game sekarang. Contohnya di sini adalah graphic card di laptop atau di PC kita. Setiap kita bermain game atau mengedit video, filter dari Instagram dan TikTok, ketika kita pasang filter, itu memproses semua pixel secara paralel, video processing dan game rendering. Tuh ya. Baru ciri khasnya satu perintah, satu eksekusi massal. Jadi sangat efisien. Baru yang berikutnya adalah era ketiga, yaitu multitasking 1990 sampai tahun 2000-an. Di sini dianalogikan kantor startup. Bayangkan sebuah startup kecil dengan beberapa divisi, marketing bikin iklan, programmer coding aplikasi, financial hitung uang, semua kerja mandiri tapi menuju tujuan yang sama. Inilah disebut dengan MIMD, Multiplate Instruction, Multiplate Data. Banyak instruksi, banyak prosesor, banyak data seperti tim proyek yang solid. Contohnya adalah multi-core prosesor pertama. Ini yang memungkinkan kita buka browser, dengar musik, edit dokumen secara bersamaan. Contohnya di sini yaitu dalam yang kita gunakan laptop atau PC modern, misalnya Intel 5, laptop PC modem Intel i5, server kantor, smartphone, multicore. Jadi ciri khasnya di sini adalah banyak tugas berbeda bisa berjalan bersamaan. Namanya multitasking level expert. Baru era yang keempat yaitu era hibrid tahun 2000 sampai 2010, yaitu disebut istilah dengan tim super. Analoginya adalah perusahaan teknologi yang punya spesialis dan generalis, yaitu CPU sebagai manajer yang atur banyak tugas, GPU sebagai ahli yang fokus pada grafik dan visual. Ini adalah kombinasi CPU dan GPU, best of both worlds. CPU handle tugas umum, GPU handle tugas khusus. Kerja tim yang sempurna, contohnya pada laptop gaming dan workstation design. Untuk pertama kalinya kita punya dua otak dalam satu mesin. Yang berikutnya adalah itu dicontoh contoh dari hibrid, yaitu aplikasi nyata, yaitu laptop gaming NVDI plus Intel, workstation design, machine learning PC, video editing ring, kerja antara tim generalis dan spesialis. Baru yang berikutnya adalah era kita sebut sini era 5, yaitu cloud tahun 2010 sampai sekarang. Analoginya di sini analoginya perusahaan multinasional. Bayangkan Google atau Amazon punya data center di USA, Asia, Eropa. Semua terdistribusi, semua terkoordinasi. Ini adalah distribusi sistem. Ribuan komputer bekerja sama melalui cloud computing.
skala masif, redundansi tinggi, skalabilitas luar biasa. Contohnya adalah AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, cloud computing yang kita gunakan sehari-hari. Contohnya adalah di sini Google Search setiap kali kita melibatkannya di server, atau misalnya Netflix, YouTube untuk streaming, atau Gojek dan Grab Drive dan customer terkoordinasi via cloud, sosial media yang kita buka setiap hari. Di ciri khasnya adalah banyak server, worldwide, kerjasama, benar-benar global village. Di sini ada grafik perbandingan semua era, dari era pioner dengan SISD seperti tukang bangunan atau tukang solo, sampai ke era cloud dengan distribusi sistem seperti perusahaan multinasional. Lihat bagaimana kompleksitas meningkat seiring waktu. Setiap era membawa inovasi yang berbeda, menyelesaikan masalah yang berbeda. Contohnya yaitu HP, ini produk 50 tahun evolusi. Jadi sini dikatakan CPU multi-core atau MIMD untuk buka App Store dan browsing, GPU SIMD untuk main game dan filter foto, cloud connection, distribusi untuk sound dan streaming. Semua komponen ini bekerja secara paralel, secara harmonis. Teknologi canggih 50 tahun perkembangan ada di genggaman tangan kita, atau itulah tersebut handphone ya. Oke, kenapa ini penting dan kenapa kita mesti belajar ini semua? Sebagai calon programmer harus paham arsitektur untuk membantu kita dalam memilih tools yang tepat untuk efisiensi maksimal. Harus kita pahami hardware untuk coding yang optimize dan prediksi tren untuk feature proof skill kita. Misalnya game developer fokus di GPU programming, web developer fokus ke cloud system, AI engineer butuh semua pengetahuan ini. Apa yang akan terjadi 10 tahun yang mendatang? Ada quantum computing, yaitu paralelisme level ekstrem, baru neuron chip, prosesor yang mirip seperti otak manusia, edge computing, yaitu prosesor di mana biocomputing, DNA sebagai prosesor. Masa depan akan lebih paralel dari yang bisa kita bayangkan, dan kalian harus menjadi bagian dari pembentukannya. Menurut kalian seperti apa arsitektur prosesor 10 tahun lagi? Coba kamu berikan analogi yang kreatif. Tugas untuk individu, cek spesifikasi dari laptopmu atau HP-mu, identifikasi komponen paralel apa saja, tulis dalam bentuk tabel sederhana. Oke, untuk ringkasan dari video ini, evolusi prosesor paralel itu seperti evolusi cara manusia bekerja, dari kerja sendiri, jadi tim kecil, sampai perusahaan global yang terdistribusi. Oke, sekian video ini. Terima kasih.